Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di AS Official ya. Kali ini kita akan ngebahas ke segmen yang sebelumnya atau yang sesudahnya teman-teman ya, tentang kolam ikan koi teman-teman. Jadi ini akan kita review ulang karena masih banyak dari teman-teman yang belum memahami tentang bagaimana sirkulasi atau cara pembuatan kolam ikan koi ini teman-teman ya. Ini akan kita review ulang atau kita update ulang setelah pemakaian lebih dari 1 tahun teman-teman ya. Ini sudah lebih dari 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini kurang lebih seingat saya itu baru 3 kali atau 4 kali pengurasan teman-teman ya. Ini kurang lebih sudah ada hampir 2 bulan enggak. Ini tidak saya kuras teman-teman. 2 bulanan lah kurang lebih tidak saya kuras. Ini airnya seperti apa ya. Jadi nanti kita akan review lagi, kita akan update bagaimana strukturnya atau bagaimana jalur-jalur sirkulasi airnya teman-teman ya. Karena masih banyak dari para pemirsa atau para penonton setia AS Official yang bertanya begini. Nanti kita akan jawab semua di sini teman-teman ya. Oke, simak terus videonya ya. Kita akan review ulang teman-teman ya. Kita update setelah pemakaian 1 tahun lebih ya. Bagaimana perkembangannya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman ya, seperti inilah ya keadaannya teman-teman ya. Tuh ya. Nah, jika teman lihat ini sebenarnya aslinya airnya bening teman-teman ya, bening airnya ini, hanya memang dia terdapat lumut teman-teman ya. Lumut itu dia menghijau di area bawahnya teman-teman ya. Kalau untuk airnya bening ini kurang lebih hampir 2 bulanan lah nggak kita kuras teman-teman ya. Tuh ya, sudah kurang lebih 2 bulan nggak kita kuras. Jadi kolam ini sengaja kita isi, ini tidak kita isi kolam, tidak kita isi ikan koi teman-teman ya. Ini sengaja saya tidak isi ikan koi teman-teman, karena ikan koi ini sangat sensitif teman-teman. Saya pernah uji, saya isi ikan koi itu ternyata perawatannya lumayan sulit teman-teman, dan harus benar-benar ekstra ya. Jadi sengaja tidak saya isi ikan koi teman-teman. Ini saya isi ikan jenis nila ya teman-teman, nila hias atau nila gift teman-teman ya. Kalau nila gift ini dia ikan yang lumayan memiliki ketahanan yang luar biasa teman-teman. Walaupun dia tidak menggunakan filter teman-teman ya, tidak menggunakan sirkulasi, itu sudah pernah saya uji 1 minggu tidak menggunakan sirkulasi filter itu teman-teman ya. Itu mereka tetap sehat teman-teman ya, ikan-ikannya tetap sehat. Jadi kita tidak perlu khawatir akan mati lampu teman-teman ya, padam lampu atau padam listrik takut ikannya mati, kita tidak perlu khawatir karena ikan ini memiliki ketahanan yang lumayan kuat teman-teman ya. Jadi saya sih bukan menyarankan, tapi juga tidak saya itu tergantung dari peminatnya teman-teman masing-masing ya. Ada yang minat dengan ikan koi, ada yang minat dengan ikan ini, jenis-jenisnya itu tergantung dari selera teman-teman semua ya. Kalau saya nggak mau dibuat repot lah bahasanya teman-teman ya, dibuat repot oleh hewan peliharaan atau hewan ternak ya teman-teman. Jadi saya mau yang simple tapi enak dipandang teman-teman. Jadi ini saya isi ikan nila gift ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini saya isi kecil-kecil dari ukuran 2 jari teman-teman ya, hingga sebesar-besar ini teman-teman ya. Tuh ya. Nah, ini pemakaian kolam ini sudah 1 tahun lebih teman-teman ya, 1 tahun lebih. Tuh ya. Oke, ini akan saya jelaskan teman-teman. Ada yang bertanya bagaimana sih pipa-pipanya ini sirkulasinya lewat mana aja, ininya bagaimana. Jadi ini akan saya jelaskan ulang teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan filterisasinya teman-teman ya, itu filter saya taruh di situ teman-teman ya. Nanti kita bisa buka ya. Yang pertama teman-teman, jadi yang pertama itu pipa itu dari sana ya teman-teman. Saya agak ini ya, dari bawah ini nih, di bawah ini ya teman-teman ya. Di bawah ini itu ada pipa 1, itu lari lurus ke sini teman-teman ya. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat, tuh di bawah itu ada lubang juga tuh ya. Nah, itu ada lubang. Jadi dari sana itu sama lubangnya seperti ini. Di sana saya kasih keni atau L teman-teman ya. L lari ke sini, saya kasih T. Letter T teman-teman ya. Dari sini dia lari ke sini teman-teman. Tuh ya, dari situ
ya, dia lari ke sini. Nah ini saya gunakan sebagai skimmer teman-teman ya, tuh ya, saya gunakan sebagai skimmer. Tapi kalau nggak mau digunakan sebagai skimmer juga bisa, ini tinggal kita cabut, dia jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dari situ 3 lubang teman-teman ya. Di situ 1, di bawah ini filternya, di bawah air mancur ini 1, dia lari ke sini 2 ya, terus lari dia ke sini 3 teman-teman ya. Dari sini dia lari ke filter teman-teman. Oke, nanti kita akan buka ini teman-teman ya. Saya juga belum lihat ini sudah ada beberapa minggu ini ya, nggak saya lihat filternya seperti apa ya untuk kelanjutannya. Jadi di dalam kolamnya teman-teman ya, itu ada 3 lubang teman-teman. 1 itu ada di pojokan sana ya, itu saya gunakan letter T atau keni teman-teman ya. Untuk ukuran pipanya saya gunakan pipa 2 in teman-teman ya. 2 in. Dari sana lari ke sini, ini menggunakan letter T ya, letter T tuh ya, letter T. Terus saya dari sini sambung letter T, letter T saya biarkan, lalu saya sambung lagi ke sini teman-teman, tuh ya, dari sana ke sini. Ini saya gunakan sebagai skimmer untuk menyedot kotoran-kotoran bagian atas atau sisa-sisa kotoran makanan-makanan ikan teman-teman ya. Dia akan tersedot dia, tuh ya, dia akan terbawa melalui sini, lewat sini teman-teman ya, tuh ya. Nah nanti kelanjutannya kita akan buka itu ya. Oke, simak terus videonya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, tuh ya, sudah kita buka ya filter atau chambernya teman-teman ya. Tuh ya, ini sudah ada beberapa minggu tidak saya buka ya. Tuh ya, kotorannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya jalur-jalurnya tadi ya. Jadi dari sana teman-teman ya, pojokan di bawah itu ya, pojokan di bawah air mancur itu tuh ada pipa paling pojok tuh ya. Nah, saya menggunakan keni atau letter L ya. Itu dari sana dia lari ke sini teman-teman ya. Lurus, dia lurus ke sini. Nah, dari sana ke sini. Ini menggunakan T, terus dari situ saya arahkan ke sini teman-teman ya. Ini saya menggunakan T juga teman-teman. Dan ini saya manfaatkan sebagai skimmer teman-teman ya. Dari sini itu masuk ke sini langsung teman-teman. Nah, dia langsung masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi dari sini dari situ dia langsung masuk sini melalui bawah ya, lewat bawah teman-teman ya. Dari bawah itu, jadi saya pasang di sini bioball teman-teman ya, bioball. Terkadang saya pasang jaring nelayan juga ya, saya campur-campur lah. Jadi ini dari bawah dia melalui sini saya jegat menggunakan bioball dan jaring nelayan. Terus di chamber kedua dia melalui atas teman-teman tuh ya. Jadi dia dari bawah ke atas. Nah, ke sini dia teman-teman ya, tuh ya. Nah dari sini ini saya pasang jaring nelayan, di bawahnya bioball dan batu apung teman-teman ya, ada 3 macam nih ya di bawahnya. Jadi dia dari bawah itu dia lewat bawah, air itu masuk lewat sini teman-teman ya, lewat bawah sana ya. Nah dari sini dia disedot teman-teman pakai mesin tuh ya. Nah ini ya, untuk review mesin atau jenis spek dan mesinnya sudah pernah saya buat di video sebelumnya teman-teman, silahkan cari aja di channel ini ya. Itu udah lengkap semua ya, dengan estimasi biaya semua sudah saya review ya, saya bahas. Nah ini mesinnya ada di sini teman-teman ya. Dari sini mesin dia menggunakan pipa nih teman-teman ya. Pipa ini ke sini nih teman-teman. Tuh. Ya. Tuh. Nah, dari sini dia lari ke sana teman-teman. Tuh. Ya. Jadi dari situ dia ke sini teman-teman. Menggunakan pipa. Nah, masuklah dia ke situ nih teman-teman. Tuh. Jadi dia lewat bawah lalu ke atas dia teman-teman. Nah, itulah kurang lebih ya. Tuh. Lihat ya. Dia pipanya ada di situ teman-teman ya. Turun ke bawah, L, lalu ke sana dia teman-teman. Oke, paham teman-teman ya? Nah, paham kan? Jadi dari situ itu masuk ke sini melalui bawah ya, lewat bawah. Dari bawah saya jegat menggunakan jaring nelayan, kadang biobol, saya campur-campur lah. Itu naik ke atas ya nih ya. Naik ke atas dia lewat sini. Dia melalui sini turun ke bawah. Saya jegat lagi ini. Nah, dia masuk lagi ke sana teman-teman melalui bawah ya teman-teman ya. Nah, baru kita sedot menggunakan mesin. Ya. Nah, skimmer ini ini bisa juga kita lepas teman-teman ya. Ini sengaja ini bisa kita lepas nih. Tuh. Ya. Nah, dia bisa nyedot juga teman-teman ya. Tuh. Kalau kita mau pasang bisa, enggak pun bisa ya teman-teman ya. Jadi tergantung selera ya. Nah. Tuh. Ya.
Oke teman-teman ya, paham ya. Jadi untuk skimmernya saya buat 3 kotak teman-teman. 1, 2 ya, 1, 2 dan 3. Jadi 2 ini khusus untuk filternya, 1 itu untuk mesin ya teman-teman ya. Hasil airnya seperti inilah kurang lebih ya. Ini kurang lebih pemakaian 1 tahun lebih ya. Itu baru 3 kali atau 4 kali pengurasan saya teman-teman. Dan ini sudah 2 bulan belum saya kuras nih teman-teman ya. Tuh ya. Semoga teman-teman dapat memahami ucapan-ucapan saya tadi ya teman-teman ya. Bila teman-teman tidak paham atau kurang paham bisa tulis di kolom komentar, nanti akan coba saya balas satu persatu ya. Beginilah kira-kira kolamnya ya teman-teman ya. Ini review ulang atau update ya. Ini saya gunakan batu alam ya. Saya gunakan batu alam dan ini sudah hampir 1 tahunan nggak saya coating ulang ya, baru sekali coating ini sudah mulai luntur dan harusnya sudah mulai di coating lagi ini, tapi saya belum sempat. Ini batu alam ini teman-teman ya, itu saya gunakan atasnya aja teman-teman ya, atasnya aja keliling ya. Untuk dinding bawah itu biasa teman-teman ya, biasa, artinya biasa itu menggunakan plester aci aja teman-teman ya, plester aci. Nah, jadi saya tidak menggunakan keramik atau batu alam, tidak. Saya menggunakan plester aci aja, baik lantai maupun dinding teman-teman ya. Jadi dinding dan lantai itu saya menggunakan plester dan aci, bukan batu alam ataupun keramik teman-teman ya. Dan ini sengaja saya buat agak masuk teman-teman tuh ya. Nah, sisi ini pinggiran saya buat sengaja agak masuk sekitar kurang lebih 4 cm teman-teman ya. Nih ya, tuh. Sekitar 4 cm sampai 5 cm itu sengaja saya buat agak masuk atau saya tutup agar sisi air atau permukaan air pinggirannya, sisinya itu tidak terlihat. Dia lebih menarik teman-teman ketimbang dia tampak pinggiran airnya teman-teman ya. Paham kan? Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kalau dia pinggirannya terlihat, dia seperti ini teman-teman ya. Tuh ya, sisi airnya ya. Nah, dia akan seperti ini. Tapi bila kita buat seperti ini, dia sisinya, pinggirannya tidak terlihat teman-teman. Tuh ya. Paham teman-teman ya. Tapi itu kembali lagi ke selera kita masing-masing. Bagaimana kita seleranya, bagaimana itu terserah dari teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi untuk filter ini saya buat 2 pancuran teman-teman ya. Dari atas itu turun ke bawah, lalu turun ke bawah lagi teman-teman. Tuh ya. Saya buat 2 pancuran. Alhamdulillah ada yang mengatakan tekor nggak bang? Alhamdulillah nggak tekor. Jadi ini nggak tekor teman-teman ya. Tuh. Terus dia kalau umpama hujan, airnya banjir nanti masuk. Nah jadi begini teman-teman ya, saya jelaskan. Di sini kita sudah buatkan lubang overload atau lubang pembatas teman-teman ya. Bila air ini tiba-tiba hujan turun, kita ada di luar ini ya, kolam ini ada di luar dan berhadapan langsung dengan langit teman-teman ya. Tuh ya. Nah, berhadapan langsung dengan langit. Jadi tanpa penghalang ya. Nah. Oke. Jadi bila dia hujan deras, airnya akan hujan itu akan mengisi kolam ini. Dia tidak akan melebihi dari batas overload yang telah saya buat teman-teman. Jadi batas overload itu saya buat di sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini lubang. Ini tembus ya, tuh ya. Nah, tembus teman-teman ya. Jadi dia apabila air berlebih dia akan terbuang melalui ini teman-teman. Dan di pinggir-pinggiran itu pun sudah saya buatkan teman-teman ya, menggunakan pipa kecil ya. Setiap pinggir ini ada beberapa titik ya. Jadi apabila air jatuh ke sini dan memenuhi ini nggak akan penuh teman-teman ya, karena sudah ada batas overloadnya. Jadi tidak mungkin air ini penuh. Tuh teman-teman ya, paham ya teman-teman ya. Jadi air ini walaupun diisi itu tidak akan penuh ya, karena sudah ada batas overloadnya. Oke teman-teman, sudah saya jelaskan ya, pipa dari ujung sana itu pokoknya baris, dia lurus ya, 1 batang dia sampai ke dalam sini ya. Tuh ya, dari sini dia lari ke sana. Dan ini agak dibuat miring teman-teman ya, agak dibuat miring, jadi lebih tinggi di sana dibanding di sini. Di sana permukaannya lebih tinggi, di sini lebih rendah ya. Tuh ya. Jadi dari ujung sana pipa awal turun ke sini itu lebih rendah teman-teman ya.
filter dibuat lebih rendah dari permukaan filter ini, chamber ini dibuat lebih rendah dari permukaan kolam itu sendiri teman-teman ya. Jadi lebih turun kurang lebih sekitar 5 atau 10 cm. Dia ada di bawah permukaan kolamnya. Ya, teman-teman ya. Jadi permukaan filter ini lebih rendah dibanding permukaan kolam ini. Kolam itu sendiri ya teman-teman. Ingat ya, lebih rendah. Jadi harus agar maksudnya itu biar semua mudah turun ke sini teman-teman ya. Kotoran dan sesuatunya mudah turun ke chamber ini teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami ucapan saya ya. Memahami ucapan saya dari tadi saya review semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Apabila ada yang kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti coba akan saya jawab ya satu persatu bila ada waktu ya teman-teman ya. Inilah keadaannya setelah 1 tahun lebih kolam ini saya gunakan ya. Dan ini menurut saya lumayan bagus ya untuk warna warna air tidak berubah. Memang kalau untuk dinding atau lantai itu ada sedikit lumut karena memang ini sudah ada 2 bulan lebih tidak saya kuras teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.